Pak, terkait tanggapan Ijazah. ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi Peneliti, Pak. peneliti. Laporan Bapak Itu sendiri. apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek peneliti ya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya ya dengan channel saya Ojo Channel. Barusan video dari Bapak Jokowi ya, pengiran sampai bicara seperti itu. Bapak Jokowi sangat marah sekali kayaknya, sangat jengkel sekali. Kenapa? Beliau berbicara serendah-rendahnya, katanya menghina sehina-hinanya tentang Bapak Jokowi. Setelah dilaporkan bilang dikriminalisasi, katanya seperti itu. Sampah itu menurut saya gitu loh. Dan ini ya tanggapan Bapak Mahfud MD menurut saya tegas sekali dan sangat menambah wawasan saya tentang polemik ini. Ini sambil belajar juga gitu loh. Jangan seperti orang yang di situ gitu loh. Kelihatannya pintar tetapi ya seperti itu gitu loh pola pikirnya. Kita akan tonton videonya Bapak Mahfud MD. Ya, misalnya soal ijazah presiden ribut sampai sekarang, masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat, mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden, tidak sah? Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Tidak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak,
itu harus dijamin kepastian hukumnya bahwa itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu, karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya nggak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir-butir. Ya begini, yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lihat sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus jawab apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya, perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Loh, kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa menerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah, seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NO dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, Pak UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud itu apa. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu. Tapi saya tahu, kira-kira orang yang membuat kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu, karena saya lulus UGM S2 itu. Waktu itu lulus, tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU, Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA.
magister artium. Sesudah itu berubah magister ilmu politik, magister ilmu hukum, magister ilmu teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta kalian cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya katakan, kalau gitu masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana, itu kan masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris Krim. Nah, kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Gitu. Nah, saudara sekalian, pada saat pemilu misalnya, ada dugaan abuse of power yang sulit dibendung dan diselesaikan oleh pengadilan karena langkah-langkah politik presiden semuanya dibungkus dengan kewenangan formal. Misalnya, yang berwenang membagi bansos itu kan Ya, barusan apa yang dibicarakan oleh Bapak Mufti itu sangat logis sekali dan sangat menurut saya menambah wawasan saya tentang polemik ijazahnya Pak Jokowi yang katanya palsu ya. Dan dari statementnya Bapak Mahfud MD ini ini membuat yang kemarin ya, atau yang sampai sekarang ya, kekeh masih ya menganggap bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, ini semakin ketar-ketir dan semakin panik. Mereka itu diambang keputusasaan lah. Ya makanya jangan lawan orang baik. Katanya jangan lawan orang baik dan jangan lawan orang cantik, katanya siapa tuh ya? Bapak Bambang Pacul gitu loh. Ini sangat seru sekali ya di dunia maya akhir-akhir ini tentang Bapak Jokowi. Nah, ini menurut saya ya karena sakit hati aja gitu loh. Mungkin dulunya itu pernah diapain gitu ya, karena kebijakan Bapak Jokowi mungkin seperti itu. Iya kan? Makanya sampai ada yang ke keluarganya sampai keluarganya Rizik Sihab ya meminta pertolongan mungkin ya dan meminta dukungan mungkin ya gitu loh, sampai ke sana ya. Sangat lucu sekali ya ketika seperti ini ya, dan sudah dilaporkan seperti ini, katanya ada yang bicara kekanak-kanakan, kriminalisasi ku andalane mereka wes, iku andalane mereka gitu. Kriminalisasi gitu loh. Aku sih tidak nyambung mana siapa itu ya, yang siapa kalau tidak salah yang melaporkan apa itu ya, TPUA, jadi ulama apa gitu kepanjangannya gitu loh. Saya heran sekali kok sampai ke ijazah ulama-ulama gitu loh. Sangat gak nyambung sekali kalau tidak sakit hati orang-orang seperti itu, orang-orang tidak jelas. Tidak senang paling nggak urip adem ayem, tidak senang mereka gitu loh. Mungkin kalau nggak sampai dipegang negara ini, nggak sampai dipegang oleh mereka, sampai yes diumek gitu loh, mungkin ya diumek gitu. Tapi umeknya mereka itu tak akan mampu. Ini Jawa, ini Indonesia bos, Indonesia bos gitu. Lain ambil liane bos gitu loh. Kalau orang baik itu pasti pendukungnya itu banyak meskipun diam. Doanya orang-orang
Indonesia itu bawa Jokowi itu insya Allah baik semua gitu ya kan. 10 periode loh, 10 periode, dua periode, 10 tahun beliau menjabat sebagai presiden ya kan. Gitu. Dan banyak sudah mengembangkan negara ini Pak Jokowi. Tapi orang yang sakit hati, ya pancet aja gitu loh, mempunyai rasa kebencian dan umek kayak gitu. Tak akan kesampaian kalian itu. Mbak Yus menang, ya jangan membawa umat Islam lah. Ya, iya, jangan membawa umat Islam. Nggak semuanya umat Islam itu membela Anda. Gitu. Bang Respon, Bang Suryo, Dokter Riva. Itu katanya inisial. Kok inisial yang mau dilaporkan? Mungkin ya, mungkin yang mau dilaporkan itu. Dan tadi ya video yang pertama tadi, ketika Bapak Jokowi bilang mereka sudah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Sudah wis muntap ya, muntap. Sabar koyo ngono ya Pak Jokowi ya, ketika ada seperti ini ya wis wajar lah Bapak Jokowi itu melaporkan mereka gitu, apalagi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi iya kan. Wong sipil wajar ngelapor no iya kan. Setelah dilaporkan kriminalisasi, setelah dilaporkan katanya Abraham Samad kayaknya ya harus apa dicopot laporannya. Iya, dicopot laporannya. Ya, hanya yang mau dicopot laporannya. Ya usah terus nuai wes gitu. Ben kapok. Ya, ada yang bilang kanak-kanakan katanya. Alah, wis kah. Ruwet wong gue. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.